Kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak dosen Pak Dr. Haji Ahmad Muhyani Rijali, MC. Yang terhormat Bapak Ibu mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan yang tergabung dalam mata kuliah Asesmen Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan. Mohon izin untuk saya Samsul Komar dalam hal ini menjadi moderator dalam kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Sebagaimana kita biasa akan kembali melaksanakan kegiatan diskusi kelompok yang dimana pada hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 11, yang dimana anggotanya adalah Pak Arpawi, Ibu Nurul Hikmah, Ibu Didin Iswahyu Wabibah, dan Bapak Hasan Basri. Adapun materi tentang kegiatan kita pada hari ini adalah tentang asesmen kebutuhan dan perencanaan pendidikan. Baik. Ya, selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh kelompoknya, maka mohon izin untuk membuka kegiatan diskusi pada hari ini. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok yang akan memaparkan materi. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapkan terima kasih pada moderator dan Ibu Mariana yang sudah berkenan untuk men-screenkan PPT kami, karena ulun lagi kendala jaringan di sini jadi kurang stabil, makanya mohon maaf off cam. Lanjut Bu Mariana. Di makalah ini akan membahas mengenai, pertama itu adalah konsep perumusan proyek, yang kedua mengembangkan aktivitas proyek, yang ketiga menyusun rencana operasional, yang keempat menyusun anggaran proyek, yang kelima format penyusun proyek, dan alat bantu manajemen proyek. Untuk konsep perumusan proyek, tahap ini disebut juga sebagai desain proyek, yaitu latihan dalam perencanaan mikro yang kegiatannya berupa merinci proyek ke dalam sejumlah aktivitas detail dan menjadi suatu paket tindakan yang rencana yang dirancang untuk mencapai satu tujuan atau target yang sudah ditentukan. Suatu proyek adalah satu kelompok aktivitas yang dapat diorganisasikan sebagai suatu unit kegiatan yang terdiri dari aktivitas, tugas atau butir pekerjaan yang saling berkaitan. Yang pertama dalam perumusan proyek ini adalah mengembangkan proyek menjadi kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas atau butir-butir pekerjaan. Penggunaan kata aktivitas memiliki arti yang luas karena aktivitas membutuhkan sumber daya dan waktu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu Mariana. Ada beberapa faktor yang sekiranya dapat menentukan keberhasilan proyek, antara lain ketepatan memilih bentuk organisasi proyek, memilih pimpinan yang cakap, dan pembentukan tim proyek yang terintegrasi dan terorganisir. Namun, ada hal lain yang juga penting untuk diperhatikan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan proyek, yakni perencanaan. Mengembangkan aktivitas proyek. Yang pertama, mengidentifikasi seluruh aktivitas proyek. Yang kedua, membuat list atau daftar aktivitas. Lanjut, menyusun rencana operasional. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu agensi, maksudnya adalah menganalisis dan merancang struktur organisasi. Yang kedua itu adalah cost, maksudnya merencanakan sumber daya dan menetapkan unit cost dalam menyusun anggaran. Rencana operasi selanjutnya adalah time, yaitu menetapkan waktu pelaksanaan dan menyusun jadwal kegiatan atau schedule. Yang keempat,
dalam perencanaan operasional atau SPICE. Itu merancang dan membuat instalasi untuk melakukan pengawasan. Lanjut, Bu. Untuk selanjutnya silahkan lanjutkan oleh Pak Hasan mungkin. Ya, terima kasih Bapak. Di sini Ulun akan melanjutkan tentang menyusun anggaran proyek. Dalam hal terpenting dalam menyusun anggaran adalah kesesuaian sumber daya yang dibutuhkan, baik dari jumlah atau kualitas maupun dari jenis pelayanan dan barang-barang yang dihasilkan dari sebuah proyek. Data biaya yang dikumpulkan harus berdasar kerangka kerja ACTS proyek untuk mempersiapkan anggaran proyek. Anggaran proyek berhubungan juga dengan tahun anggaran yang berlaku pada suatu negara. Jadi proyek yang dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun maka diharapkan mulai pada pertengahan tahun anggaran suatu negara. Anggaran proyek mengikuti bentuk anggaran yang diterima suatu negara. Penganggaran modern seperti penyusunan anggaran berdasarkan kinerja, performa, budgeting, atau berdasarkan program yang dipakai. Anggaran proyek akan menjadi sebagai berikut. Ini ada contoh tabel tahun dan lama kegiatan. Misalnya 2009 itu lama kegiatannya 6 bulan. 2010 itu 12 bulan, 2011 12 bulan, dan 2012 itu 12 bulan. Lanjut, Bu. Format penyusunan proyek. Kriteria yang harus ada dalam format penyusunan proyek adalah kejelasan, kelengkapan, dan keakuratan data. Setiap institusi memiliki satu set format formulasi yang sendiri. Kadang-kadang sudah cukup garis besarnya saja yang harus diikuti. Klien ada juga satu set format yang dicetak, outline, dan format ini disebut juga proposal project atau desain project. Perlu dicatat bahwa pada umumnya agensi-agensi mengikuti suatu desain teliti dan tepat atau rigorous untuk memformulasikan proyek. Selanjutnya, untuk menjelaskan sejumlah format untuk halaman judul, rencana kerja, anggaran proyek, dan lain-lainnya, agensi kemudian menyediakan suatu outline dilengkapi dengan petunjuk bagaimana setiap bagian itu harus ditulis. Nah, di sini ada alat bantu manajemen proyek. Yang pertama adalah formulir, yang kedua adalah grafik, yang ketiga adalah analisis jaringan. Di dalam grafik itu ada beberapa tahapan lagi, yaitu diagram batang, diagram alur, organigram, dan diagram aktivitas ganda. Kesimpulan, manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus dengan berjalannya waktu. Menurut D. Celan dan W.R. King 1987, proyek merupakan gabungan dari berbagai himpunan dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen proyek adalah suatu cara mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sumber daya, yaitu manusia dan material, di saat mulainya sebuah proyek hingga akhir tahun untuk mencapai suatu tujuan yang dibatasi oleh biaya waktu dan kualitas untuk mencapai kepuasan. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, maka pengembangan adanya kebijakan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak tersebut. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Ulun serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas paparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 11. Adapun secara garis besar, tadi yang sudah disampaikan adalah ini ya, konsep perumusan proyek, mengembangkan aktivitas proyek, menyusun rencana operasional, menyusun anggaran proyek, format penyusunan proyek, dan alat bantu manajemen proyek. Kepada Bapak Ibu, dalam hal ini apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok, dipersilahkan. Mungkin kita buka untuk 3 penanya saja dulu ya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Ya, silakan Bapak Ibu untuk raise hand atau mengangkat tangannya bila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok. Ayo ditanya. Supaya diskusinya rame. Wah, saya kebagian yang sore ya, jadi daripada capek ya. Ayo, semangat. Silakan Bapak Ibu. Mana Pak Samso? Iya Pak. Ya, gue nggak ada respon nih. Nih, teman-teman mungkin masih membaca dan menelaah dulu, Pak. Oh, nggak dikirim kemarin. Barusan hari ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan kepada kelompok. Ya harus ada, harus. Ya, saya tawarkan ya, mungkin kepada Bapak Ibu ini, Pak Roma mungkin, atau Ibu Mariana, Ibu Enina, alhamdulillah ada satu yang bersedia. Itu. Nggih. Iya, pahlawan itu. Ya, kepada Pak, ya, kepada Pak Ketut Arto Wardana, silakan Pak. Ya, Wah ini vokalis Pak Ketut ini. vokalis proyek. Terima kasih Pak Samsul Komar. Jadi menyimak tadi makalah. Jadi tadi kan ada beberapa materi ya, konsep, terus mengembangkan proyek. Nah, cuma mungkin perlu diperdalam tadi saya mendengar ada organisasi proyek. Nah, mungkin saya tidak terlalu jelas mengenai organisasi proyek. Bisa dianukan lagi kelompok penyaji mengenai organisasi proyek itu apakah sama seperti yang ada di sekolah. Jadi ada tim sendiri, maksudnya seperti itu kalau saya salah tangkap. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih Pak Ketut Arte. Mohon maaf tadi di tempat saya suaranya agak putus-putus mungkin ya. Bagian mana ya tadi Pak ya, dari 1 sampai 6? Organisasi proyek Pak. Oke. Berarti mungkin dipintakan kepada kelompok untuk lebih memperdalam penjelasan tentang organisasi proyek ya. Ya. Bagaimana kelompok, mau langsung ditanggapi atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Ditampung saja Pak. Oke, baik. Berarti kita tunggu untuk penanya selanjutnya ya, setelah Bapak Ketut Arto Wardana tadi. Oke, untuk penanya selanjutnya ini sudah ada yang mengangkat tangan, yaitu Ibu Weni Meliana dengan Ibu Ise. Untuk ini urutannya Ibu Weni dulu ya, baru setelah itu Ibu Ise. Kepada Ibu Weni, dipersilakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ke slide 7, menyusun rencana operasional.
Nah ini, jadi untuk menyusun rencana operasional itu ada space, ada time, cost, agensi, mungkin dijelaskan lebih ini kepada penyaji. Terus ada di slide 10, jadi ada 2 pertanyaan di slide 7 dan slide 10. Nah, alat bantu manajemen proyek, slide 10, penyaji. Alat bantu, ya. Nah, itu ada formulir di grafik itu kan ada diagram batang, diagram alur. Oke. Nah, organigram ini saya tertarik organigram sama ini yang diagram aktivitas ganda itu. Jadi penjelasan mengenai organigram itu terutama sama diagram aktivitas ganda itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Weni. Jadi saya ulang lagi ya, supaya lebih jelasnya bahwa pertanyaan Ibu Weni itu meminta penjelasan lebih lanjut pada slide nomor 7, yaitu perihal agency, cost, time, dan space. Dan juga pertanyaan kedua itu adalah memperjelas di bagian slide 10, itu ada bagian organigram dengan diagram aktivitas ganda. Baik, kita akan lanjut ke penanya selanjutnya dari Ibu Ise Widiartina. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan materi ini ya. Kita membahas tentang sebuah, salah satunya tentang penyusunan sebuah proyek. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa langkah, upaya, atau strategi yang harus kita lakukan agar proyek kita bisa berjalan lancar menuju tujuan dan spesifikasi yang telah kita tentukan dari awal. Nah, faktor atau upaya atau strategi apa agar kegiatan kita ini bisa sesuai dengan rencana awal? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ise atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah tentang bagaimana ya langkah atau strategi kita dalam mengembangkan proyek ini agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Begitu ya? Iya. Baik, sudah ada 3 penanya, berarti untuk sementara ini kita tutup dulu. Untuk penanya selanjutnya kepada kelompok silahkan untuk menanggapi. Boleh berurutan, boleh yang mana saja yang bisa ditanggapi. Bisa pertanyaan Pak Ketut, bisa pertanyaan Ibu Weni, juga bisa pertanyaan dari Ibu Ise. Kepada kelompok dipersilahkan. Terima kasih Pak Samsul Komar. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ketut dulu mengenai organisasi proyek apakah sama seperti yang ada di sekolah. Perlu diketahui dalam organisasi proyek itu merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen proyek. Mungkin ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam organisasi proyek. Yang pertama itu adalah usaha, kerjasama, serta tujuan dalam proyek tersebut. Dan dapat definisikan bahwa organisasi proyek itu merupakan memiliki tujuan yang sama yang dengan yang ingin dicapai, baik dalam individu maupun lebih dan dipimpin oleh suatu koordinasi. Jadi pengolahan organisasi proyek melalui beberapa tahap perencanaan, diantaranya seperti pengontrolan secara baik dalam tujuan pada proyek sehingga tercapai sesuatu yang mau diharapkan, baik secara efisien maupun efektif. Ya, demikian saja Pak Arpawi, atau ada tambahan lagi? Halo? Ya. Mungkin ya. ada tambahan dari Pak Hasan mungkin? Ya, baik. Mungkin ada dari anggota kelompok lain yang ingin menambahkan. Ya, di sini Ulun cuma ingin menambahkan tentang organisasi proyek. Organisasi proyek ini disusun
dengan mengelompokkan orang ke dalam tim proyek di mana pada tugas sementara. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana organisasi proyek ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Semua anggota tim proyek secara langsung bertanggung jawab terhadap manajemen proyek. Rantai komunikasi menjadi pendek, yakni antara manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Karena wewenang terpusat, kemampuan dan membuat keputusan bisa cepat dilakukan. Dan kelemahannya adalah bila organisasi induk mempunyai banyak proyek yang harus dikerjakan, biasanya setiap proyek akan mengusahakan sendiri sumber daya sehingga terjadi duplikasi usaha dan fasilitas. Seringkali manajemen proyek menumpuk sumber daya secara berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi saat diperlukan. Nggih, terima kasih. Itu saja yang ulun dapat sampaikan. Ya, terima kasih tadi atas tambahan yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan Basri. Saya kira cukup ya, atau ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup ya? Oke, berarti saya kembalikan dulu kepada Pak Ketut Arte. Bagaimana Pak Ketut, apakah jawaban dari Pak Arpawi dengan Pak Hasan Basri tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak atau bagaimana? Silakan ditanggapi. Berarti intinya sama ya Pak Arpawi tadi ya. Sama ya, oke. Sama Pak. Ya baik, terima kasih. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, siap. Berarti jawabannya sudah memuaskan ya Pak Ketut ya. Baik, kepada perwakilan kelompok 11, silakan kalau misalkan ada ingin menjawab pertanyaan yang lain, berarti tersisa ada 2 pertanyaan dari Ibu Weni dan dari Ibu Ise. Silakan yang mana duluan yang mau dijawab. Mencoba menjawab dari pertanyaan dari Ibu Weni mengenai penjelasan rencana operasional tadi Pak, mengenai agensi, cost, time, sama space. Jadi yang namanya agensi itu merupakan penganalisaan dan perancangan struktur organisasi. Sedangkan cost itu adalah merencanakan sumber daya dan menetapkan unit biaya dan menyusun anggaran. Sedangkan time itu adalah menetapkan waktu pelaksanaan dan penyusunan jadwal kegiatan atau schedule-nya. Dan yang terakhir, to space itu merencanakan dan membuat instalasi untuk melakukan pengawasan. Nah, itu rangkaian daripada penyusunan rencana operasional dalam sebuah manajemen. Nah, itu menurut saya Pak. Kira-kira mungkin ada tambahan dari Pak Hasan. Nggih, ulun menambahkan di slide 10 saja Bapak. Nggih, Bu Marina mohon izin slide 10 tentang alat bantu manajemen proyek. Nggih, di sini ulun akan menjelaskan tentang alat bantu manajemen proyek. Yang pertama adalah formulir. Formulir ini adalah perumusan proyek. Mungkin merancang sendiri bentuk formulir yang akan digunakan atau menggunakan formulir yang sudah ada guna menghemat waktu, data penentuan biaya dan perkiraan sumber daya yang dikumpulkan atau disimpan. Kedua adalah grafik. Grafik ini untuk membantu penyajian akhir proyek, yaitu alat bantu grafik seperti misalnya diagram batang, diagram alur, organigram, dan diagram aktivitas ganda. Diagram batang adalah... Ya, ulun melanjutkan Pak. Penjelasannya langsung ke bagian ini aja Pak, langsung ke bagian organigram dengan diagram aktivitas ganda. Ibu ini minta penjelasan di 2 bagian itu aja. Di organigram dan diagram aktivitas ganda Pak ya? Ya, ini organigram yaitu adalah menyajikan
unit kerja, sifat dan pendelegasian wewenang, batas-batas kewenangan dan tanggung jawab dengan menggunakan struktur organisasi proyek seperti contoh misalnya direktur, di bawahnya kan ada wakil direktur, yaitu ada di bawahnya lagi WD, wakil direktur bidang 1, wakil direktur bidang 2, dan wakil direktur bidang 3. Jadi di WD itu dibagi lagi, misalnya ada wakil direktur bidang 1 ada teknisi 1, teknisi 2. Lanjut wakil direktur 2 itu ada teknisi 3, teknisi 4, dan WD bidang 3 ada teknisi 5 dan teknisi 6. Selanjutnya diagram aktivitas ganda, yaitu bentuk lebih kecil dan lebih dinamis daripada organigram. Diagram ini memperhatikan distribusi pekerjaan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Seperti contoh misalnya fungsi. Fungsinya apa? Menetapkan anggaran, menentukan kota, menerapkan layout, menetapkan teks pengarahan, menetapkan grafi, menetapkan blok. Ya, yang kedua direktur. Direkturnya apa? Wakil direkturnya siapa? Ada asisten dan ada teknisi. Misalnya asistennya 1, 2, dan 3. Teknisinya 1, 2, 3. Jadi disusun berdasarkan data. Itu saja Pak yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan Basri. Jadi tadi Pak Arpawi itu menjelaskan bagian slide 7 ya tentang agensi, cost time dengan space, sementara Pak Hasan Basri tadi menjelaskan bagian ini slide 10 tentang organigram dengan diagram aktivitas ganda. Ini karena masih bahasannya sama ya, jadi mohon maaf saya sebelum skip ke pertanyaannya Ibu Ise, ada pertanyaan dari Pak Sukwarno, yaitu bisalah ditampilkan contohnya organigram dan diagram aktivitas ganda, mungkin maksudnya. Apakah bisa ditampilkan Pak contohnya? Kalau misalkan ada contohnya mungkin boleh ditampilkan, kalau ada. Ini ada contohnya Pak di makalah kami, tapi kami kada mau share screen nih, masalahnya ada gangguan. Oh ya. Di makalah ada Pak. Atau mungkin makalahnya kan sudah ditunjuk aja Pasan tunjuk aja, kan masing-masing udah dapat ya makalahnya ya. Ya. Ini sudah ada Pak. Ya ditunjuk di halaman berapa? Ditunjuk. Mungkin karena makalahnya kan sudah dibagikan juga di grup, mungkin bisa dilihat oleh kawan-kawan yang lain, cukup ditujukan di halamannya saja sesuai kata instruksi Pak Muhyani kan. Tambah Pak Hasan tadi penjelasannya kurang seret tadi ada sekalian di penjelasannya diulangi gitu. Kebalik, penjelasannya kebalik ya. Coba diulangi sekali lagi yang diagram aktivitas gandanya. Tinggi di halaman 10 ada Pak. Ya. Mulai tugas ya. Tugas ini itu diapain oleh orang. Gitu Mas, jelaskan. Ada lambang-lambangnya tuh. Kalau bulat apa, kalau kali apa, kalau sejajar apa. Ya, di sini ulun akan melanjutkan tentang di aktivitas ganda. Di keterangannya kalau 0 itu keputusan akhir, kalau merah itu yang harus memberi informasi, yang X itu menyediakan supervisi, yang hijau itu yang harus dikonsultasikan, kuning itu mendiskusikan hal khusus, ungu itu melakukan pekerjaan. Itu saja Pak yang dapat sampaikan. Coba dijelaskan ya di chatnya. Kan yang bulat ini tadi letaknya ada di direktur, berarti keputusan akhir untuk ini ada di tangan direktur.
Terus ya itu. Coba jelaskan itu supaya mereka tahu itu. Oke, Pak. Nah, di sini kan ada fungsi direktur, wakil direktur, asisten, dan teknisi. 0. 0 itu menetapkan anggaran itu ditentukan oleh direktur. 0. Menentukan kota. Menentukan kota itu ditentukan oleh direktur. Yang ketiga, menerapkan layout. Layout itu ditentukan oleh asisten. 1. Menetapkan teks pengarahan itu ditentukan oleh asisten 1 dan asisten 3. 4. Menetapkan fotografi itu ditentukan oleh asisten 1. Yang kelima adalah menetapkan blok itu ditentukan oleh asisten 1. Terima kasih, Pak. Iya. Demikian tadi penjelasan dari Pak Hasan Basri ya. Sudah tadi Bapak Ibu kita juga bisa melihat lebih lanjut dengan tadi mengikuti dari penjelasan Pak Hasan Basri sambil melihat dari makalah yang sudah dikirimkan oleh kawan-kawan kita di kelompok 11. Mungkin saya konfirmasi kembali, berarti saya konfirmasinya ke dua orang ya. Satu ke Ibu Weni dengan Pak Soekarno. Mungkin ke Bu Weni dulu. Bagaimana Bu Weni? Oh ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi organigram itu seperti yang struktur organisasi tadi dari direktur, wakil direktur. Nah, yang satunya tadi diagram aktivitas ganda. Ya tadi ada 0, ada X, ada hijau, kuning, ungu. Sudah dijelaskan tadi di Pak penyaji. Terima kasih. Sudah cukup, Bapak. Iya, terima kasih responnya Ibu Eni. Kemudian dengan Pak Soekarno saya kira sudah jelas ya. Oke Pak, soalnya tadi di makalah nggak ada warna merah kuning hijau jadi masih bingung tadi. Tadi sudah dijelaskan. Terima kasih atas penjelasan. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Pak Soekarno. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, kepada pertanyaan Ibu Isa. Saya ulang sedikit kembali yaitu tentang langkah atau strategi bagaimana agar perencanaan proyek ini bisa berjalan sesuai tujuan. Kepada Bapak-bapak dari perwakilan kelompok 11 dipersilakan untuk menjawab. Ulun mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Isa mengenai langkah atau upaya apa saja dan strategi apa saja yang mungkin proyek itu bisa berjalan dengan lancar ya Pak dia. Iya, betul Pak. Menurut saya mungkin agar proyek bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, mungkin ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Antara lain seperti ruang lingkup proyek, integrasi, waktu pelaksanaan, maupun biaya proyek, sumber daya manusia itu sendiri, komunikasi dan manajemen risiko dan manajemen stakeholder-nya. Mungkin itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak. Di sini Ulun ingin menambahkan sedikit saja untuk langkah upaya strategi apa kegiatan proyek menjadi lancar dan baik. Yang pertama adalah inisiasi proyek, di mana ini merupakan langkah awal proyek untuk menganalisis secara luas terkait proyek tersebut dan mencari tahu apa proyek ini layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Yang kedua adalah perencanaan proyek. Bila proyek itu sudah memperoleh lampu hijau untuk dikerjakan, maka ini waktu bagi tim untuk membuat perencanaan proyek, tak hanya seputar rencana proyek,
Terkadang dalam beberapa hal seperti tujuan proyek juga turut disempurnakan. Yang ketiga adalah eksekusi proyek. Tahapan manajemen proyek selanjutnya yang perlu kamu tahu adalah eksekusi. Ini menjadi tonggak pertama proyek mulai dikerjakan oleh tim, di mana ketua tim memadu tim agar fokus pada tugas dan peran mereka. Yang keempat adalah pemantauan atau kontrol proyek, di mana setiap waktu dari awal hingga akhir proses proyek, fungsi dari adanya pemantauan dan kontrol proyek ini adalah untuk melihat kemampuan dari setiap upaya yang telah dilakukan oleh tim. Yang kelima adalah penutupan proyek, merupakan akhir dari manajemen proyek, artinya proyek yang ditangani ini telah rampung dan disetujui dengan standar yang diinginkan. Dengan selesai penutupan ini, maka proyek manajer akan kembali menghadapi proyek baru-baru yang lainnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih tadi atas jawaban yang diberikan. Berarti saya mencoba sedikit ya untuk menyimpulkan. Mungkin juga bisa saja dikoreksi kalau kurang pas. Tadi sesuai dengan jawaban dari Pak Arkawi dengan Pak Hasan Basri, itu sudah menjawab tentang faktor-faktor yang kiranya sangat berpengaruh agar proyek dapat berjalan sesuai tujuan dengan langkah-langkahnya. Kalau tadi Pak Arkawi kan sudah menyebutkan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan atau yang mempengaruhi itu antara lain ruang lingkup proyek, waktu, komunikasi juga yang dilaksanakan dalam proyek, kemudian juga ada manajemen risiko, SDM, dan juga terkait stakeholder. Sementara Bapak Hasan Basri tadi menyampaikan bahwa tahapannya itu diawali dari inisiasi proyek dulu, analisis layak atau tidaknya proyek ini dijalankan, kemudian masuk ke perencanaan proyek, di mana tujuan proyek kemudian disempurnakan, kemudian lanjut ke eksekusi, di mana tugas peran serta mereka yang terlibat dalam proyek itu sangat berpengaruh. Kemudian setelah menuju ke akhir itu ada kontrol proyek, yaitu melihat kembali atau mereview kembali dari proyek yang sudah dilaksanakan, hingga kemudian di tahap perampungan proyek, yaitu melihat kembali sebelum memulai proyek baru, apakah proyek yang sudah dilaksanakan itu sudah sesuai standar atau belum. Demikian ya. Kepada Ibu Isa mungkin dipersilakan tanggapannya bagaimana, apakah sudah cukup puas dengan jawaban yang tadi sudah diberikan. Baik, terima kasih Pak Samsul Komar. Di sini saya menangkap dari pendapat dari Pak Rupawi, di sini ada beberapa faktor yang harus kita pahami sebelum proyek itu dilakukan. Pertama ada ruang lingkupnya, manajemen risiko, seperti itu ya. Pun juga disebutkan oleh Pak Hasan Basri juga langkah upaya apa yang harus kita lakukan agar manajemen proyek kita yang kita kembangkan itu bisa sesuai dengan harapan. Yang lebih simpelnya di sini satu lagi boleh saya bertanya ya, atau adakah kajian teori atau semacam dari pendapat ahli yang bisa memberikan yang memberikan pemahaman daripada apa yang saya sampaikan tadi ini. Barangkali ada, silakan Bapak bisa sampaikan kepada saya, saya bisa untuk mencari lagi literaturnya untuk memperdalamnya di referensi yang lain. Seperti itu aja ya. Saya minta kajian teori jika itu ada, biar bisa saya perdalam kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Ise. Jadi pada intinya sudah cukup puas ya dengan jawaban yang diberikan. Cuma mungkin sedikit tambahannya nanti ada tambahan lah atau keterangan perihal tinjauan atau kajian teori dari para ahli perihal ini tadi keterangan tadi yang sudah diberikan oleh kelompok. Itu saja ya. Ya. Bagaimana Bapak-bapak yang tergabung dalam kelompok 11 atau mungkin bisa saja ya nanti ya disajikan ya perihal kajian teori ini atau bagaimana? Yuk, direspon.
Ini apalagi Pak Samsul? Iya. Atau kita cukupkan untuk sesi ini dulu, Ya, kalau Pak. ada gimana? Ada nggak? Dari kelompok atau mungkin yang lain mungkin bisa menambahkan sambil mungkin bisa memberikan bayangan juga supaya lebih jelas dari pertanyaan Ibu Isa mungkin ya. Oke, Pak Soekarno silakan. Mau bertanya Pak nanti. Oh iya, sudah ditahan dulu ya Pak ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu dari Bapak-bapak dari perwakilan dari kelompok 11 kalau misalkan belum bisa memaparkan mungkin nanti bisa saja ya disampaikan dengan Ibu Isa. Inggih, ya Pak. Terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami tambahkan lagi dalam pembahasan kelompok kami tentang kajian teorinya. Iya, baik. Berarti mungkin nanti ditambahkan ya Ibu Isa ya. Ya. Boleh, terima kasih ya. Boleh japri saya juga gitu ya secara personal untuk jawaban ini saya tunggu. Baik Pak Samsual, Pak Hasan Basri, terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian berarti sudah selesai ya tanya jawab kita di sesi yang pertama. Maka dengan demikian kita berlanjut ke pertanyaan atau diskusi tanya jawab di bagian kedua. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk ingin bertanya kepada kelompok 11. Dalam hal ini Pak Soekarno sudah duluan mengangkat tangan. Silakan Pak Soekarno jika ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Samsual. Jadi di sini tadi saya menyimak pada slide 9 kalau tidak salah. Bisa dibuka slide 9. Nah iya, slide 9. Nah di situ ada kriteria yang harus ada dalam format perumusan proyek. Nah di sini yang masih belum jelas atau belum paham nih tentang ini kejelasan, kelengkapan dan kekuatan itu yang seperti apa itu? Mohon untuk dijelaskan. Dijelasan apanya, terus kelengkapan dari apanya dan keakuratan apanya itu. Jadi mohon penjelasan yang lebih dalam lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soekarno. Berarti pertanyaan Pak Soekarno di sini dalam kalimat kriteria yang harus ada dalam format perumusan proyek adalah kejelasan, kelengkapan, dan keakuratan. Pak Soekarno ini meminta penjelasan dari 3 kata berarti ya, kejelasan, kelengkapan, dan keakuratan. Iya, betul Pak. Ini mengarahnya kemana dan mungkin bisa memperjelas lagi dari kata-kata sebelumnya yang sudah termuat dalam kalimat tersebut. Baik, terima kasih Pak Soekarno. Kepada Bapak Ibu yang lain, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Berarti ada 2 penanya lagi ya? Ya, silakan Bapak Ibu. Sembari menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya yang lain, kalau misalkan Bapak-bapak perwakilan dari kelompok 11, kalau misalkan sudah bisa memberikan jawaban, boleh dipersilahkan ya, sambil menunggu dari kawan-kawan yang lain.
Ya, baik, ada penanya terbaru dari Bang Roma. Ya, kepada Pak Roma dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Samsu. Langsung saja pertanyaannya. Itu ada di bagian kesimpulan baik dari makalah yang dibikin dan presentasi yang ditampilkan, ada kata bahwa menurut DI Cleland dan W.R. King tahun 87, nah proyek merupakan gabungan dari berbagai tanda kutip apa nggak tahu tuh, dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minta tolong karena ini kesimpulan, mungkin lebih diperjelas atau apa begitu bahasanya dalam maksud apa menurut DI Cleland ini. Begitu saja Pak Samsul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roma. Berarti saya ulang ya, pertanyaan dari Pak Roma ini mengacu pada slide nomor 11, yaitu ada kalimat di sini di mana menurut DI Cleland dan W.R. King tahun 1987, proyek merupakan gabungan dari berbagai dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tentunya mengingat ini berada di bagian kesimpulan, maka mungkin perlu penjelasan yang lebih lanjut perihal kalimat ini. Ya, kepada Bapak-bapak perwakilan kelompok 11 dipersilakan untuk menjawab. Bisa saja ya, langsung dijawab. Kalau misalkan sudah ada yang bisa dipaparkan, baik menjawab pertanyaan dari Pak Soekarno tadi yang ada di slide 9 dengan Pak Roma yang ada di slide 11. Oke, Pak. Mencoba menjawab dari Pak Roma, Pak. Ya, silakan Pak Arpoy. Mengenai proyek gabungan dari DI Cleland dan W.R. King tahun 1997 mengenai proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi maksudnya manajemen proyek itu merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan dalam pengawasan kegiatan dalam proyek, sehingga dengan jadwal dan waktu dan anggaran yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit, Pak. Salah kurang, mohon maaf. Baik, Pak Arpawi. Pak Hasan Basri mungkin ada yang juga ingin ditambahkan terlebih dahulu sebelum saya konfirmasi ke Pak Roma. Tidak ada, Pak. Oke, cukup ya berarti ya. Berarti tadi selisihnya mungkin dari yang saya simak tadi ada kata sumber daya dihimpun ya, dari berbagai sumber daya dihimpun. Berarti ada anu saja sebenarnya, cuma ini ketinggalan penulisan saja sebenarnya, jadi kalimatnya mungkin agak susah dipahami. Tapi kalau sudah ada ditemukan kata itu sepertinya tidak masalah. Tapi bagaimana dengan Pak Roma? Kira-kira bagaimana tanggapannya, Pak? Siap, sudah memperjelas tentang UP ya, atas penjelasan Pak Arpawi. Cuman ini mohon maaf sekali karena bahasanya menurut DI Cleland Rating 1987, sedangkan dari daftar pustakanya baik dari makalah itu tak ada mengungkapkan DI Cleland tahun 87. Mungkin cara pengutipan atau apa begitu, dan kata kuncinya itu hilang. Semoga nanti bisa disempurnakan gitu aja Bapak. Minta maaf. Terima kasih banyak Pak Arpawi dan Pak Hasan Basri. Baik, berarti secara garis besarnya tadi sudah terpenuhi saja ya dari apa yang ditanyakan. Cuma mungkin ada masukan saja tadi sedikit dari Pak Roma perihal pengutipan atau penggunaan kalimat yang nantinya digunakan dalam bagian kesimpulan. Baik, ada pertanyaan tadi dari Pak Soekarno. Mungkin
Pak Arpawi atau Pak Hasan Basri bisa menyampaikan jawabannya. Sembari menunggu bisa saja ya Bapak Ibu kalau misalkan ada yang ingin bertanya, satu orang untuk memenuhi kuota saja, satu orang. Ya. Nggih, ulun mencoba menjawab, Pak. Nggih, ulun akan mencoba menjawab tentang kejelasan, kelengkapan, dan keakuratan data yang ditanyakan oleh Pak Soekarno. Maksudnya adalah kejelasan itu adalah kejelasan data sebelum kita melakukan perumusan proyek agar proyek kita itu menjadi lancar sehingga dilanjutkan dengan kelengkapan data yang dikumpulkan di lapangan. Selanjutnya itu keakuratan data. Jadi kita mengambil data itu secara akurat, lengkap, dan jelas supaya dalam proyek itu berjalan lancar dan baik, tidak ada kendala ke depannya. Itu saja maksud dan tujuan yang bisa saya ulun sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Hasan Basri. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Pak Arpawi atau misalkan ada anggota kelompok yang lain? Oh Pak. Cukup ya? Iya. Iya. Oke, berarti kalau misalkan cukup, maka saya kembalikan kepada Pak Soekarno bagaimana dengan tadi penjelasannya sudah diberikan oleh kelompok 11. Mohon tanggapannya Pak Soekarno. Iya Pak, berarti yang dimaksud dari 3 kata tadi terkait dengan data gitu Pak ya. Iya, berarti jelas sudah. Ya, terima kasih kelompok. Ya, terima kasih moderator. Iya. Baik, Bapak Ibu, penanya terakhir ya. Satu orang ya Bapak Ibu untuk memenuhi kuota tanya jawab atau diskusi kita pada hari ini di sesi kedua. Kalau misalkan tidak ada, maka saya kembalikan ya ke Pak Dr. Ahmad Muhyani Rijali. Oh ya, ada pertanyaan terakhir ini berarti yang akan disampaikan oleh rekan kita Pak Yunandar Heriansah. Kepada Pak Yunandar, dipersilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ulun bertanya menyimak dari pemaparan pemateri masalah proyek ya. Nah, di sini ulun ingin bertanya secara sederhana saja. Yang dimaksud proyek di sini apakah itu data atau termasuk kegiatan proyek pembangunan ya yang kaitannya dengan sekolah? Bisa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunandar. Berarti ini pertanyaan Pak Yunandar ini lebih menitik beratkan pada kata proyek yang tadinya digunakan ya dalam ini slide ini. Kepada perwakilan dari kelompok 11, mohon tanggapannya ya. Iya, siap Pak. Masih ada? Ya, penanya terakhir Pak, menunggu jawaban dari kelompok 11 tentang pertanyaan dari Pak Yunandar Heriansah tadi perihal penjelasan kata proyek yang ada pada slide
di konsep perumusan proyek ini ya. Oh iya. Nggih, izin menjawab Pak. Ya, silakan Pak Hasan Basri. Di sini kan kami membahas tentang perumusan proyek. Jadi proyek itu membahas dua, yaitu ada di sekolahan dan di perusahaan sesuai dengan buku Pak Suhaimi. Jadi kami itu sebagai acuan dalam pembuatan makalah kami. Tapi di daftar pustaka kami ada ketinggalan melampirkan nama-nama daftar pustaka. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari makalah kami. Terima kasih atas masukannya. Iya, berarti untuk memperjelas Pak Hasan Basri, kata proyek di sini mengacu bisa proyek yang ada di sekolah dan juga perusahaan ya? Nggih. Ya, tuh. Bagaimana Pak Yunandar? Sudah terpuaskan dengan jawaban dari kelompok 11, kira-kira bagaimana? Cukup, terima kasih. Iya, terima kasih. Berarti Bapak Ibu sehubungan dengan berakhirnya jawaban yang disampaikan oleh kelompok 11 tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yunandar, maka dengan ini berarti sudah berakhir ya sesi kedua dari diskusi atau tanya jawab kita yang dipaparkan dalam hal ini terkait dengan materi yang dipaparkan oleh kelompok 11. Mungkin untuk selanjutnya kegiatan presentasi dari kelompok 11, apakah ada yang ingin disampaikan oleh kelompok 11 untuk mengakhiri saja dari sesi presentasi kali ini? Sebelum saya kembalikan ke Pak Dr. Ahmad Muhyani Rijali, apakah ada yang ingin disampaikan di bagian akhir? Cukup aja Pak. Cukup ya, oke baik. Kalau misalkan cukup, berarti Bapak Ibu kita resmikan bahwa di sesi diskusi atau tanya jawab kita pada hari ini berakhir. Mohon izin dengan ini saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya maka saya memohon maaf ya sebelumnya bila memandu acara ini sebagai moderator terdapat kesalahan dan kehilafan. Mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan sebagai tambahan penjelasan dan penguatan kepada Bapak Dr. Ahmad Muhyani Rijali MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mohon dibantu oleh operator ya. Baik. Saya menjelaskan sedikit tentang posisi proyek ya. Posisi proyek. Proyek itu adalah jabaran dari program ya. Ada kemarin udah yang saya diktikan itu dari visi ya. Nah, terus ya. Program-program itu adalah kumpulan dari proyek-proyek yang serumpun ya. Serumpun. Misalnya ada peningkatan kompetensi guru, kemudian peningkatan mata pelajaran, kemudian itu nanti ada program, berarti program peningkatan mutu ya, peningkatan mutu. Nah, di program peningkatan mutu itu ada proyek, antara lain adalah proyeknya tadi adalah peningkatan kompetensi guru misalnya. Nah, baik, jadi di bawah proyek itu ada yang namanya pekerjaan ya, aktivitas dulu, kemudian di bawah aktivitas itu ada namanya pekerjaan, itu ada. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Ketut, saya kurang jelas tadi Pak Ketut minta diulang lagi. Iya Pak. Ya. Organisasi dalam proyek tadi. Pak. Organisasi dalam proyek ya. Ya. Baik. Kalau bicara organisasi ya, asosiasi kita jangan selalu ada pada struktur organisasi ya. Jangan. Ya.
membagi-bagi tugas, membagi-bagi pekerjaan itu termasuk pengorganisasian ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke mana tadi ya, yang ada tadi ke alat bantu tadi, alat bantu. Coba buka alat bantu, buka yang alat bantu tadi, yang mana? Yang alat bantu tadi. Tadi ada organisasi apa itu? Alat bantu. Mana-mana? Ini ya. Nah, jadi apa namanya, organisasi proyek. Sebelum menetapkan organisasi proyek itu, ya, kita harus lihat tujuan. Ya. Di tujuan tadi kita harus membuat aktivitas dan pekerjaan serinci mungkin. Ya. Contoh misalnya yang biasa dilakukan di RT tuh, ada orang mau berkawinan, yang mau berkawinan, berarti kan proyeknya proyek berkawinan, ya kan? Ya. Nah, kalau orang mau berkawinan tuh apa aja yang dikerjakan? Rinci tuh. Mulai parkir, basuh, memasak, minjam apa, menulis spanduk, jaga tamu, semua. Ya. Di les semuanya. Habis baru itu nanti dikelompokkan, ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang sejenis dikelompokkan berdasarkan fungsi. Keamanan, berarti ada parkir di sana, ada mengatur jalan di sana, ada penitipan helm di sana. Nah, itu kan pekerjaannya tuh. Jadi satu rumpun pengamanan terdiri dari pekerjaan ini yang sudah dibagi tadi. Yang konsumsi, ya, faktor konsumsi ada apa tadi, ya. Nah, ini tadi, ya. Kalau udah dibagi, semuanya udah dibagi, baru kita analisis, ya, apa karakteristik pekerjaannya ini. Ya. Oh, pengamanan, pekerjaan karakteristik. Ini orang yang nanti, ya, yang nanti menjaga keamanan ini orangnya kekar barangkali ya, tegas, gitu, ya, keras, gitu. Apa? Siapa yang ada di organisasi kita itu orang yang begitu, itu yang ditunjuk ke sana. Jangan duluan orangnya, ya, baru dicarikan pekerjaannya, enggak. Pekerjaannya dulu apa, baru dicarikan orangnya. Ya. Jadi orangnya itu akan mengiringi pekerjaan, bukan pekerjaan yang mengiringi orangnya. Oke. Nah, kemudian apa lagi Pak Ketut setelah itu tadi? Apakah sama pengertian dalam organisasi proyek di sekolah? Sama. Sama, tergantung tujuannya yang membedakan. Ya. Tujuannya yang membedakan. Tujuan berkawinan tadi beda dengan tujuan misalnya panen raya. Lain tujuannya, lain organisasinya nanti. Lain strukturnya, lain orangnya, ya. Itu yang membedakan. Di sekolah kalau sama tujuan, di kantor, di sekolah, kalau sama tujuannya, ya sama. Kalau beda tujuannya akan melahirkan organisasi yang berbeda. Oke. Terus yang alat bantu tadi. Nah, ini ada organigram, tadi sudah dijelaskan ya, tentang struktur organisasi. Nah, di struktur organisasi ini, kalau garisnya ke bawah itu berarti lini namanya ya, lini.
garisnya nggak putus-putus, lurus aja ke bawah. Itu namanya lini. Ya. Ada bawahan, ada atasan. Jelas. Lini, ada perintah. Ya. Kalau lini itu satu bawahan harus mempunyai satu pimpinan. Ya. Nggak boleh satu bawahan punya atasan satu. Nah, sebaliknya satu pimpinan membawahi beberapa bawahan, ya, beberapa bawahan. Tetapi yang jelas satu bawahan atasannya satu, ya, supaya tanggung jawabnya itu. Nah, kemudian atasan ke bawahan itu ada prinsip span of control namanya. Span of control itu adalah kemampuan seorang pimpinan mengawasi bawahan. Itu akan dilihat dari segi orangnya dan dari segi pekerjaannya. Yang standar itu ada 5. Ya. 1 orang akan membawahi 5 orang standar. Nah, yang bukan ini bakam. Aduh. Anu yang punya itu tutup anunya, tutup apanya tuh? Mic-nya tutup supaya jangan kedengaran anunya background-nya. Terus pengecualian. Ini jangan umpat ya, Pak. Dari siapa Saya ya? kada ketulak menene kada umpat. Bu Nur Laila. Oh, Bu Nur, tutup anunya Bu Nur. Itu yang tutup. Nah, apa tadi? Saya lupa ini. Oh, span of control. Tadi 5 ya standar. Nah, tetapi kalau pejabatnya, atasannya ya itu semakin cerdas, ya, semakin ahli, maka akan semakin banyak kemampuan untuk mengawasi. Bisa lebih daripada 5. Ya. Bisa lebih daripada 5. Semakin kurang cerdas, ya, maka akan dipilihkan mana ya yang punya anak buah kurang daripada 5. Ya. Supaya jalan organisasi itu bagus. Yang kedua, berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. Ya. Semakin sulit pekerjaan itu, semakin sedikit ya kemampuan untuk mengawasi. Semakin mudah pekerjaan itu, semakin homogen pekerjaan, akan semakin banyak bisa mengawasi. Coba lihat kalau pada sisi supervisi. Supervisi itu kan mengawasi langsung kepada pekerja. Nah, pekerja yang homogen bisa sampai 10, bisa sampai 11 itu. Orang mengawasi tukang. Ya, mengawasi tukang bisa 10. Ya, tukangnya 10 bisa mandornya hanya 1. Nah. Baik. Nah, sekarang dengan diagram aktivitas ganda tadi sudah dijelaskan ya. Yang ada simbol-simbol itu. Nah, itu akan terlihat bahwa pekerjaan ini finalisasinya siapa yang terlibat di dalam proses finalisasi itu siapa ya, siapa aja yang terlibat diskusi, siapa aja yang terlibat pengambilan keputusan, siapa saja yang terlibat pada pengambilan keputusan akhir. Itu akan terlihat tuh ada. Nah, ada lagi yang disebut dengan flow chart ya, flow chart. Chart itu kayak daftar itu chart, flow ke bawah ya. Itu ada gambar-gambar, ada semacam struktur organisasi, tapi bukan struktur di dalam, tapi itu adalah kegiatan. Ada lagi yang disebut dengan Gantt chart
barcat, ya, barcat, gancat, ya, ada lagi. Nah, nanti itu bagus, tetapi kelemahannya tidak ada kelihatan pekerjaan yang mendahului dan pekerjaan selanjutnya. Yang ini nanti akan diatasi dengan diskusi kita sore ini. Ya, ada CPM, ada PERT, ya. Program apa? PERT, evaluasi, review, teknikal. PERT, CPM, critical path method, ya, lintasan kritis. Nanti ada yang bundar-bundar itu, bundar itu adalah event, garis atau arrow itu namanya aktivitas. Nanti ada itu lebih detail daripada alat bantu yang ini tadi. Itu yang terakhir itu. Jadi akan kelihatan ini pekerjaan nggak bisa dimulai kalau pekerjaan sebelumnya belum selesai. Jadi misalnya pekerjaan di PDAM menanam pipa, digali dulu tanahnya, selesai, baru ditanam pipa. Nggak bisa setengah menggalinya hanya setengah, ya nggak bisa ditanam. Ya. Pekerjaan menyambung pipa dilakukan apabila 2 batang udah bisa ditanam. Sebelum ditanam 2 batang, belum bisa disambung. Dan penyambungan ini harus di dalam galian. Kalau di atas galian itu repot. Maksudnya di atas lubang, dimasukkan ke dalam, baru disambung. Nanti ada kok di sana, ya. Jadi pekerjaan yang rumit banget itu bisa dilihat sederhana dengan menggunakan yang istilahnya network planning itu. Network planning, ya, jaringan kerja. Jadi perencanaan jaringan kerja itu. Nanti di kelompok 12 itu ada, ya. Punya Bu Ise ya namanya. Ise ya namanya. Ise. Betul. Ise, Pak. Ise. Ya. Ini anunya lidahnya orang Banjar ya, Bu, ya. Ise gelis, Pak, ise gelis. Ini ejaan Sunda, Pak. Apa anunya, apa tadi pertanyaan tadi, langkah apa tadi? Langkah atau upaya apa yang harus kita lakukan? Oh, ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak siapa, Pak Arpawi ya tadi ya. Sama Pak Hasan Basri. Nah, tapi ditambahkan ya di sini itu bahwa apa yang akan dikerjakan tadi udah ini perlu adanya penjelasan secara teknis. Jadi dikomunikasikan dulu. Ya. Ada alat bantu tadi, dilihat ini bagian ini orangnya, ini bagian ini orangnya. Nanti minggu yang keberapa Anda harus koordinasi dengan ini agar supaya pekerjaan ini dengan pekerjaan ini ketemu nanti pas, nggak ada yang menunggu, ya. Bisa ada 2 pekerjaan nanti ketemu pada satu titik pas waktunya, nggak ada yang menunggu. Kalau ada yang menunggu berarti nanti ada kerugian, ya. Ada yang nganggur tapi tetap dibayar. Upahnya tetap dibayar karena dia adalah pekerja, bukan buruh, bukan apa yang bila kerja dibayar, ya. Itu namanya apa itu, ya, bukan begitu, ya. Kalau yang udah proyek besar itu dia kerjanya kalau sebulan dia dibayar, sebulan dibayar, bukan setiap ruas pekerjaan, bukan, ya. Nah, sehingga pekerjaannya akan bisa lancar. Jangan sampai juga nanti buruh atau pekerja pada pekerjaan selanjutnya sudah siap, sementara pekerjaan sebelumnya belum kelar. Nah, ini juga susah juga, ya. Nah, oleh itu tadi timing tadi sudah ada, ya. Dipas-paskan timingnya, ya. Yang tadi aks tadi, ya, agensi, ya, aks, ya. Apalagi
setelah agensi agensi Cost ya tadi. C ya, Time. cost-nya, Cost, time, waktu. time, kemudian S-nya sama S ya satunya apa? 4 tadi. Apa Bu ini? Naik slide-nya Bu Mariana, ada cost, ada time. Naik ke atas dikit. Udah. Benar-benar. Nah, ini. Space ya. Nah, udah. Ini agensi udah tahu yang melakukan cost-nya udah tahu yang tadi yang apa sumber dayanya bersama biayanya ya, timing ke waktunya, kapan dimulai, kapan selesai ya. Kemudian space-nya itu adalah jarak. Itu tadi ini terkait dengan apa yang dilakukan tadi ya, apa namanya? Apa tadi saya lupa nih, yang space itu adalah yang terkait dengan pengawasan itu ya. Jadi pekerjaan itu begitu mulai diikuti itu, kemudian apabila terdapat sesuatu yang menyimpang, dilakukan TK, tindakan koreksi. Kegiatan itu monitoring ditambah TK, itu namanya pengawasan ya. Dan pengawasan itu dilakukan dari start ya. Beda dengan evaluasi. Kalau evaluasi dilakukan setelah finish ya. Beda. Pemeriksaan beda lagi ya. Pemeriksaan beda lagi. Nah, jadi variannya banyak ini di pengawasan ini tadi. Jadi untuk menjamin suatu perencanaan ini bisa terlaksana dengan baik, akan dilakukan kegiatan pengawasan ini tadi. Baik, itu yang terekam dari saya. Kalau yang 2 terakhir tadi, saya mohon siapa yang bisa Pak Karno ya tadi ya? Siapa ya? Pak Soekarno ya? Pak siapa ya? Yang apa Pak? Yang 2 terakhir tadi pertanyaannya? Enggak. Masih ada Pak Karno? Iya Pak. Ya, apa tadi? Yang ulun tanyakan tadi tentang kata yang ada di menjelaskan. Ya. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan data. Jelas, lengkap ya, kemudian akurat data, lengkap itu peralatannya, jelas itu tujuannya. Oke. Ya. Berarti benar Pak ya, terkait dengan data maksudnya di situ ya. Penjelasan data. Ya, terima kasih. Data itu ada sesuatu yang bisa dinilai, itu data ya. Ya. Kemudian waktu bisa jadi data kalau bisa dinilai. Oh, waktunya ini berapa? 2 minggu. Ya udah, data itu 2 minggu. Ya. Baik, saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya, silakan. Kalau yang mau ditanyakan ke saya. Baik. Kalau nanti di diskusi yang ke-12 ini ada yang masih ada yang misalnya yang mentok. Karena ini terkait dengan PET tadi ya, CPM ya, network planning tadi. Dicatat aja nanti disampaikan minggu depan ke saya. Ya, itu aja. Siap. Silakan kalau misalnya tidak ada yang saya ingin mohon diri ya. Kebetulan waktunya juga hampir jam 3. Ya, SMS sudah ada ya, ada Pak kakak kelas dari Anda udah berada di depan rumah katanya. Ya, saya kira itu dulu. Saya Lep dari Rob ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mulyani.